Oke, teman-teman, ketemu lagi bersama Bedah Belajar, sahabat belajar online, pelajar, orang tua, pendidik, lembaga pendidikan yang bersama-sama memajukan pendidikan Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas pentingnya bertanya kepada wali kelas, karena di bulan ini, bulan Juni, teman-teman orang tua yang sekarang siswa-siswa, siswi-siswi yang sekalian juga sebagai putra dan putri dari teman-teman semua, ini mendapatkan hasil evaluasi belajar yang akhir, ya, yang menentukan mereka naik kelas atau tinggal kelas. Kita semua berharap putra dan putri teman-teman semua naik kelas. Apa yang kita biasa tanyakan sebagai orang tua di kala bagi rapot? Apakah itu hanya rutinitas biasa yang kita pengen cepet-cepet aja deh, habis itu pulang ngelihat hasilnya, kalau membahagiakan, membanggakan, kita senang, itulah anakku, itulah anak saya, ya kan? Kalau kurang baik, wah saatnya untuk anak mendapatkan pelajaran dari orang tuanya. Nah, ini yang jarang kita kulik, teman-teman semua, ya. Kenapa jarang kita kulik? Karena hal ini sebenarnya penting nih kita sebagai orang tua. Karena ketika menerima rapot, ini kesempatan bagi kita orang tua, dan pertemuan ini bukan hanya pertemuan yang formalitas saja, tapi juga jadi kesempatan kita untuk mendapatkan pemahaman lebih baik, lebih mendalam tentang perkembangan akademik anak. Jadi kalau kita tahu, evaluasi ini kan ada semester ganjil genap. Di antara ganjil genapnya di tengah semester kan. Di total kita ketemu di sekolah bersama wali kelas 4 kali. Ya, pertama tuh tengah semester, semester ganjil, tengah semester, semester genap. Jadi ada 4 kali kita ketemu. Nah, selama periode 1 tahun anak belajar sampai akhirnya naik kelas, inilah finalnya teman-teman semua. Luar biasa, ya. Nah, dalam menghadapi pertemuan ini yang tadi, ya, tidak hanya sekedar formal aja, kita punya persiapan apa enggak gitu loh, untuk membawa pertanyaan-pertanyaan yang kita sengaja ajukan kepada orang, bukan kepada orang, ya, kepada wali kelas maksudnya, yang sengaja kita ajukan nih, sengaja kita bawa karena kita pengen menggali lebih dalam. Ini memberikan gambaran tentang pertanyaan-pertanyaan tadi, memberikan gambaran tentang kemajuan belajar sejauh mana dia yang dimaksud adalah siswa-siswi, putra-putri, Bapak Ibu, teman-teman semua, sudah belum mencapai target dan harapan yang ditetapkan. Oleh siapa? Tadi di awal kita dicerita tentang akademiknya seperti apa. Karena kalau sudah sesuai dengan target dan apa yang diharapkan, mereka bisa naik ke kelas berikutnya. Ini yang penting. Terus gimana dong? Apa pertanyaannya? Apa pertanyaan-pertanyaan biasa yang kita selalu tanyakan kepada wali kelas? Yang biasanya nih, gimana anaknya? Gimana si A gitu misalnya namanya gitu, ya. Terus ada perubahan apa? Terus apa yang kurang kan, itu ya. Itu aja tuh paling. Udah selesai, ceritanya selesai. Habis itu udah pulang gitu, ya. Sehingga kita nggak tahu nih harus ngapain ya ketika ketemu wali kelas. Apakah sekedar hanya omong-omongan kayak begitu doang habis itu selesai? Nah, ini teman-teman, beberapa pertanyaan penting saat menerima rapot anak. Ini bisa jadi modal kita untuk bertanya lebih dalam, yang tentunya ini bisa dimodifikasi, ya, sesuai dengan yang kita butuhkan, sedalam apa yang kita ingin ketahui gitu. Jadi Bedah Belajar berikan semuanya, teman-teman nanti silakan mana yang penting ditanyakan buat ketemu dengan wali kelas dari putra putri teman-teman semua. Yang pertama, bagaimana perkembangan akademik anak saya sepanjang tahun ini? Nah, supaya kita tahu gambarannya seperti apa. Apa yang menjadi kekuatan utama yang Anda lihat sebagai wali kelas pada anak saya dalam hal akademik, ya. Terus kemudian apa tantangan utama yang anak saya hadapi dalam belajar, Pak, Bu, wali kelas, gitu kan. Terus
Berikutnya bisa juga kita tanyakan, apakah anak saya aktif dan terlibat dalam kelas? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini yang penting untuk tahu gambaran anak kita, anak teman-teman Bapak Ibu maksudnya gitu ya, itu seperti apa. Terus bagaimana keterlibatan anak saya dalam kegiatan di luar kelas, seperti ekstrakurikulernya seperti apa. Misalnya di sekolah ada pramuka, ada kegiatan-kegiatan luar gitu ya. Entah itu berupa kesenian kah atau organisasi itu seperti apa. Lanjut, apakah anak saya menunjukkan minat khusus atau bakat dalam bidang tertentu? Bapak wali kelas, ibu wali kelas, gitu kan? Ada nggak nih bakat-bakat yang mulai muncul, potensi-potensi yang mulai muncul yang kelihatan, yang berbeda, gitu kan? Yang selama setahun ini diperhatikan, gitu. Terus bagaimana perilaku sosial anak saya di kelas? Apakah dia kerjasama dengan baik dengan teman sekelasnya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan mendalam nih. Terus kemudian, apakah Anda sebagai wali kelas nih melihat kemajuan dalam kemampuan berkomunikasi dan berbicara anak saya? Wow, keren kan? Ini juga yang butuh kita ketahui nih sebagai orang tua. Terus kemudian, bagaimana tingkat partisipasi anak saya dalam diskusi kelas? Apakah mereka diem aja atau seperti apa? Nah, bisa dijelaskan lebih dalam, Pak, Bu, mohon maaf gitu kan? Terus apakah anak saya ini menunjukkan kemajuan dalam mengatasi kesulitan belajar? Pernah nggak dia minta bantuan? Atau pernah nggak dia punya inisiatif gitu kan? Dalam menghadapi kesulitan terus bertanya gitu. Ada nggak momen-momen di mana mereka bertanya gitu ya? Terus lanjut, apakah ada perhatian khusus yang perlu kami sebagai orang tua ini berikan untuk mendukung anak selama libur di rumah? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang sudah sekolah lakukan yang bisa kita teruskan di rumah sehingga menciptakan lingkungan belajar, lingkungan mengajar yang menyenangkan di rumah. Nah, berikutnya bisa juga diminta apa dong Bapak Ibu wali kelas? Mohon maaf, saran Anda untuk membantu anak kami mencapai potensi maksimalnya. Wow, ini pertanyaan-pertanyaan luar biasa, pertanyaan kunci yang bisa kita tanyakan kepada wali kelas yang mungkin selama ini kita nggak pernah tanyakan. Jadi ini teman-teman semua, hal-hal yang bisa kita tanyakan. Ada lagi yang bisa kita tanyakan. Misalnya kita mau mengarah kepada apa area yang perlu ditingkatkan untuk perkembangan akademik anak kami. Coba diperhatikan teman-teman, setelah berbagai macam pertanyaan, baru kita menanyakan tentang ada nggak yang perlu ditingkatkan. Ya jangan dibalik nih, pertanyaan ini dulu di atas, di awal. Ada nggak area yang perlu ditingkatkan? Ada nggak nilai anak saya yang jelek? Wah, tuh langsung yang jelek-jeleknya aja kita pengennya gitu ya. Tapi sabar dulu, kita lihat dulu sampai akhir baru. Terus bagaimana Anda sebagai wali kelas menilai kemajuan secara keseluruhan anak kami dalam kelas gitu ya. Lanjut, apakah Anda memiliki saran atau rekomendasi untuk memperkuat kolaborasi antar sekolah dan rumah dalam mendukung perkembangan anak kami? Nah, ini salah satunya teman-teman. Langkah penting bagi orang tua, bagi kita sebagai orang tua yang menerima raport anak ketemu dan wali kelas, bertanya saat terima raport, ini langkah penting yang memungkinkan kita ini sebagai orang tua memperoleh informasi lebih dalam tentang perkembangan anak kita. Mau tahu kan lebih dalam, betul gak sih? Mungkin anak bisa cerita, tapi dari wali kelas sudut pandangnya akan berbeda dan memberikan dukungan lebih baik tentunya untuk perjalanan dalam belajarnya anak. Nah, peran penting tadi kita pertanyaan terakhir, ada nggak rekomendasi untuk kolaborasi antara sekolah dan rumah? Inilah fungsi dari mitra bedah belajar. Jadi bedah belajar ini orang tua dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan yang bisa mendukung anak lebih efektif, jadi mitra yang aktif dalam pendidikan anak. Nah, dengan demikian, melalui bedah belajar, orang tua dapat memberikan dorongan lebih besar bagi kesuksesan akademik dan perkembangan anak Anda. Sekali lagi, teman-teman, selamat menerima hasil evaluasi belajar anak-anak teman-teman semua. Semoga hasilnya memuaskan dan sesuai dengan harapan. Bawa ini pertanyaan ke wali kelas agar supaya kita dapat gambaran jauh lebih detail dibandingkan kita bertemu dengan wali kelas sebelum dan sebelumnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi bersama
bedah belajar.